Safdah TV. Amal-amal apa saja amal jariah yang bisa mengiringi kita sampai hari pembangkitan gitu, Ustaz? Mungkin. Iya. Makasih, Ustaz. Iya. Kita pengen amal jariah itu ngalir sampai hari kebangkitan. Tadi disebutkan oleh beliau, katanya yang namanya anak soleh mungkin saja setelah meninggal anaknya berubah jadi nggak soleh. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat bisa saja setelah meninggal ilmu itu sudah tidak diamalkan orang. Yang ketiga apa tadi, Pak? Tempat ibadah masjid misalnya bisa saja berubah fungsi dan yang lainnya. Pertama, Pak, memang hadis itu tidak mengatakan bahwa dia akan mengalir selama-lamanya sampai hari kiamat. Hadis itu hanya mengatakan ia akan mengalir setelah dia meninggal dunia. Berarti mengalir kapan? Selama fungsinya amal tersebut masih ada. Ilmu yang bermanfaat misalnya, selama masih diamalkan orang akan terus mengalir ke kita. Iya. Maka tentu kewajiban kita yang pertama adalah kewajiban kita berusaha dulu. Masalah nanti akan berubah apa enggak itu urusan Allah. Itu urusan siapa? Allah. Wajib kita yakini sesuatu yang kita lakukan ikhlas itu pasti diberkahi, Pak. Wajib kita yakini itu. Sesuatu yang kita lakukan secara ikhlas dan berharap pahala dan sesuai dengan sunnah Rasul pasti diberkahi. Makanya antum lihat kitab-kitab ulama banyak yang sampai nggak ketika kita, Pak? Kitab-kitab para ulama, kitab Sahih Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, sampai detik ini sampai, Pak. Kenapa kok begitu berkah, begitu bermanfaat? Kita yakini karena keikhlasan mereka yang luar biasa. Karena ketakwaan mereka. Allah ingin karena keikhlasannya, ketakwaan mereka, dan Allah tahu tentang kejujuran hati mereka, maka ini semua berpengaruh, Pak. Iya. Lihat warisan para ulama. Para ulama dulu ketika menulis buku itu nggak bakalan nyangka loh kalau bukunya akan, tidak. Mereka menulis buku niatnya tujuannya supaya kaum muslimin dapat manfaat. Tapi subhanallah itu buku Allah jaga sampai hari ini, sampai detik ini. Kitab Riyadhus Shalihin semua orang punya. Kitab Bulughul Maram. Apakah dulu Ibnu Hajar ketika menulis Kitab Bulughul Maram akan menyangka kalau bukunya itu akan sampai dari zaman ke zaman? Tidak ada yang nyangka seperti itu. Tapi Allah tahu tentang niat penulisnya. Ya. Maka ketika kita beramal, niat kita benar-benar karena Allah, dan karena Allah tahu kejujuran hati kita dan ketakwaan kita, mudah bagi Allah untuk menjaga terus. Tapi Allah tahu siapa yang berhak, dan siapa yang tidak berhak. Banyak juga ulama yang ternyata kitabnya nggak sampai ke kita, Pak. Mungkin bisa jadi Allah tahu kurangnya keikhlasan dia, sehingga akhirnya kemudian bukunya nggak sampai ke kita. Nah ini, jadi masalah nanti akan seperti apa nggak usah kita pikirkan. Yang penting kita berusaha dan penuh keikhlasan, minta kepada Allah supaya mudah-mudahan ya Allah, ya amalan yang saya tinggalkan ini Engkau berkahi setelah itu. Demikian, Pak.